Selamat pagi, siang, sore, malam kepada dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 7, kecerdasan buatan akan mempresentasikan hasil proyek smart farming kami yang berjudul Sistem Penentuan Durasi Penyiraman Tanaman menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Sebelum memaparkan sistem ini lebih jauh, perkenalkan anggota dari tim yang menyusun proyek ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devaritia Putri Elias dengan NIM 2410511150. Saya Rizky Hafid Aprianto dengan NIM belakang 140. Saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM belakang 146. Saya Vantrus Moreno dengan NIM akhir 159. Baik, next. Pada presentasi kali ini, materi kami telah disusun secara sistematis dalam 4 agenda utama. Yang pertama, ada pendahuluan untuk melihat urgensi masalah, dilanjutkan dengan landasan teori yang melandasi aspek matematis logika fuzzy. Kemudian pada bagian analisis sistem, kami akan membedah perancangan fungsi keanggotaan serta 27 aturan fuzzy yang kami telah bangun. Dan agenda terakhir adalah demo aplikasi di mana kami mensimulasikan seluruh bab pembahasan tersebut secara langsung melalui antarmuka web Streamlit. Next. Masuk pada latar belakang. Proyek ini didasari oleh permasalahan nyata di sektor pertanian, yaitu proses penyiraman tanaman konvensional yang mayoritas masih bergantung pada perkiraan atau intuisi petani. Ketidakpastian ini memicu 2 dampak ekstrim yang merugikan. Jika air yang diberikan terlalu sedikit, tanah akan menjadi gersang, sehingga tanaman mengalami dehidrasi dan pertumbuhannya menjadi terhambat. Sebaliknya, jika pemberian airnya berlebihan, akan terjadi pemborosan sumber daya air serta risiko pembusukan akar akibat tanah yang terlalu basah. Oleh karena itu, kami menerapkan metode Fuzzy Tsukamoto sebagai solusi cerdas. Metode ini mampu menentukan durasi penyiraman tanaman secara otomatis dan dinamis dengan mengkombinasikan 3 parameter lingkungan sekaligus, yaitu suhu udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya matahari. Next. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, arah perancangan proyek ini kami batasi dalam 3 koridor utama. Yang pertama, ada rumusan masalah, berfokus pada bagaimana memetakan fungsi keanggotaan variabel lingkungan, menyusun aturan fuzzy yang logis, serta mengimplementasikannya ke dalam GUI. Kedua, tujuan proyek, untuk menghasilkan mesin intervensi Tsukamoto yang valid secara matematis serta membungkusnya dalam aplikasi web yang interaktif. Ketiga, batasan masalah. Input sistem ini murni dibatasi pada parameter suhu, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya, yang menghasilkan output berupa durasi waktu dalam satuan menit, serta sistem ini bertindak sebagai perangkat lunak simulasi pendukung keputusan. Untuk membedah teori dasar di balik perhitungan sistem ini, slide berikutnya mengenai landasan teori akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Ya, baik. Kita akan membahas landasan teori yang menjadi dasar dari cara kerja sistem smart farming kami. Nah, pada sistem ini dibangun menggunakan logika fuzzy. Di sini logika fuzzy merupakan metode komputasi yang secara khusus dikembangkan untuk menangani permasalahan yang mengandung unsur ketidakpastian atau kesamaran dalam proses pengambilan keputusan. Ada berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenali nilai benar ataupun salah secara mutlak. Pada logika fuzzy di sini memungkinkan suatu nilai memiliki derajat kebenaran yang berada pada rentan 0 hingga 1. Pendekatan ini digunakan untuk memproses variabel atau nilai yang samar, seperti pada kasus kami mendefinisikan suhu ke dalam kategori dingin, normal, dan panas. Status tanah di sini ada kering, lembab, dan basah, serta ada intensitas cahaya yang dibagi menjadi redup, sedang, dan terang. Untuk mengelola data input tersebut menjadi sebuah keputusan durasi penyiraman, kami menggunakan inferensi fuzzy metode Tsukamoto. Secara garis besar di sini terdapat 4 tahapan pemrosesan yang terjadi pada sistem. Pada langkah pertama adalah fuzzifikasi. Pada tahap ini, nilai input kuantitas fisik yang didapat dari sensor ataupun nilai CRISP akan diubah dan diterjemahkan menjadi derajat keanggotaan pada sebuah himpunan linguistik. Tahap selanjutnya, yaitu kedua, adalah proses inferensi. Pada sistem akan mengevaluasikan basis aturan atau rules if then yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada proses ini, sistem akan mencari kekuatan aturan atau nilai alfa predikat dengan mengambil nilai terkecilnya. Dan derajat
keanggotaan pada variabel kondisi antecedennya. Langkah ketiga adalah tahap karakteristik Tsukamoto. Karena pada fungsi keanggotaan output pada metode Tsukamoto itu bersifat monoton, jadi untuk setiap aturan diproses dapat langsung diproses langsung ditarik kesimpulannya dengan satu nilai eksaks atau disebut dengan nilai Z tegas. Tahap terakhir atau keempat adalah difusifikasi. Ini merupakan proses yang akan mengubah nilai fuzzy kembali menjadi gabungan atau satupun nilai keluaran Kripps yang aktual. Nah, di sini sesuai kaidah Tsukamoto, penyelesaian matematisnya menggunakan metode rata-rata berbobot. Sebagaimana yang bisa dilihat rumus pada layar, pada nilai Z akhir didapatkan dengan cara menjumlahkan hasil kali alfa predikat dengan nilai Z dari setiap aturan, lalu akan membaginya dengan total jumlah keseluruhan alfa predikat. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya sistem ini akan menerima 3 variabel input, yaitu ada suhu udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya. Input pertama adalah suhu udara atau temperatur. Variabel ini menunjukkan kondisi suhu di sekitar tanaman dengan satuan derajat Celcius. Rentang nilainya itu adalah 0 sampai 50 derajat Celcius. Suhu udara dibagi menjadi 3 kategori fuzzy, yaitu dingin, normal, dan panas. Input kedua adalah kelembapan tanah atau soil moisture. Variabel ini menunjukkan seberapa basah atau kering tanah di sekitar tanaman dengan satuan persen. Rentang nilainya adalah 0 sampai 100%. Kelembapan tanah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kering, lembab, dan basah. Input ketiga adalah intensitas cahaya atau light intensity. Variabel ini menunjukkan besar cahaya yang diterima tanaman dengan satuan lux. Rentang nilainya itu adalah 0 sampai 1000 lux. Intensitas cahaya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu redup, sedang, dan terang. Sedangkan output dari sistem ini adalah durasi penyiraman tanaman dalam satuan menit. Output ini berada pada rentang 5-60 menit dan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sedang, sebentar, dan lama. Jadi secara sederhana sistem ini membaca 3 kondisi lingkungan, lalu menghasilkan rekomendasi berapa lama tanaman perlu disiram. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan ini digunakan untuk mengubah nilai input yang tegas atau crisp menjadi nilai derajat keanggotaan fuzzy. Nilai derajat keanggotaan ini berada pada rentang 0 sampai 1. Pada sistem ini terdapat 3 bentuk fungsi keanggotaan utama, yaitu ramp down, triangle, dan ramp up. Fungsi ramp down digunakan untuk kategori yang nilainya semakin kecil ketika input semakin besar. Contohnya ketika kategorinya ini dingin pada suhu, kering pada kelembapan tanah, dan redup pada intensitas cahaya. Fungsi triangle digunakan pada kategori tengah, contohnya ketika normal pada suhu lembab, lalu lembab pada kelembapan tanah, dan sedang pada intensitas cahaya. Fungsi ramp up digunakan untuk kategori nilainya semakin besar ketika input semakin besar. Contohnya adalah panas pada suhu, basah pada kelembapan tanah, dan terang pada intensitas cahaya. Untuk output lama penyiraman, metode Tsukamoto memiliki aturan khusus, yaitu fungsi keanggotaannya harus bersifat monoton. Hal ini karena setiap rule harus menghasilkan nilai tegas atau nilai Z. Oleh karena itu, output sebentar menggunakan fungsi monoton menurun, sedangkan output sedang dan lama menggunakan fungsi monoton menaik. Rule base merupakan kumpulan antar aturan if-then yang digunakan sistem untuk mengambil keputusan karena memiliki 3 input. Dan setiap input memiliki 3 kategori fuzzy, maka jumlah kombinasi aturannya adalah seperti yang bisa dilihat di sini, ada 3 kategori suhu dikali dengan 3 kategori kelembapan tanah dikali dengan 3 kategori cahaya, sehingga menghasilkan 27 rule fuzzy yang tidak dicantumkan di sini hanya previewnya saja. Contohnya ini misalkan if suhu dingin, n tanah kering, n cahaya redup, dan penyiraman sedang. Contoh lainnya seperti if suhu panas, n tanah kering, n cahaya terang, dan penyiraman lama. Pola utama dari rule yang dibuat adalah jika suhu semakin panas dan tanah semakin kering, maka durasi penyiraman cenderung semakin lama. Jika tanah sudah basah, maka durasi penyiraman cenderung sebentar. Kemudian, jika intensitas cahaya semakin terang, maka kebutuhan penyiraman juga dapat meningkat karena penguapan air lebih besar. Dengan adanya 27 rule ini, sistem dapat menangani seluruh kombinasi kondisi lingkungan yang mungkin terjadi pada tanaman. Selanjutnya di sini adalah alur sistem ya. Jadi alur sistemnya itu pertama pengguna atau user akan membuka web Smart Farm Tsukamoto melalui browser. Setelah itu
Sistem akan menampilkan halaman utama yang berisi input berupa slider di bagian kirinya, yaitu sidebar-nya. Setelah input diberikan, sistem akan melakukan proses fazifikasi, yaitu menghitung derajat keanggotaan masing-masing input terhadap himpunan fuzzy yang sudah ditentukan. Selanjutnya, sistem mengevaluasi seluruh 27 rule fuzzy. Pada tahap ini, sistem menghitung alfa predikat setiap rule menggunakan operator minimum. Setelah itu, sistem akan menentukan nilai Z dari setiap rule aktif menggunakan fungsi inverse monoton. Kemudian, sistem melakukan defasifikasi menggunakan rumus rata-rata terbobot, yaitu jumlah alfa dikali Z dibagi jumlah alfa. Hasil dari proses ini adalah nilai akhir Z, yaitu durasi penyiraman tanaman pada satuan menit. Setelah nilai Z ini diperoleh, sistem akan menentukan kategori hasil apakah termasuk sebentar, sedang, atau lama. Selain itu, sistem juga menampilkan jumlah rule aktif, aturan dominan, visualisasi fungsi keanggotaan, dan detail proses perhitungan. Oke, dari perancangan bab 3 ini dapat disimpulkan bahwa sistem Smart Tsukamoto memiliki 3 input utama, yaitu suhu udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya. Ketiga input tersebut akan diproses menggunakan fungsi keanggotaan, 27 RAL fuzzy, inferensi Tsukamoto, dan defusifikasi untuk menghasilkan durasi penyiraman tanaman. Selanjutnya, untuk bab 4 dan bab 5, implementasi serta hasil dari sistem ini akan ditunjukkan langsung melalui demo aplikasi Streamlit. Baik. Kemudian dilanjutkan pada pemaparan untuk bab 2, untuk bab 4 serta bab 5, di mana dilakukan demo secara langsung. Di sini sudah muncul tampilan dari aplikasi Smart Farming Tsukamoto yang berbasis web gitu ya. Kemudian di sini ada tampilan utama, di mana di bagian sebelah kiri kita bisa melihat control panel, yang dimana sudah dijelaskan tadi bahwasannya ada 3 input yang bisa dimasukkan, yaitu ada suhu udara dalam derajat Celcius, kemudian ada kelembapan tanah berupa persen, kemudian yang ketiga ada intensitas cahaya atau lux. Kemudian di bagian bawah kita mempunyai checkbox untuk hitung otomatis secara real time. Jadi ketika kita menggerakkan slider, karena di sini basisnya atau inputnya adalah slider, jadi nantinya sistem akan menghitung secara real time atau otomatis. Namun jika checkboxnya kita matikan, maka akan muncul button untuk melakukan hitung durasi penyiraman secara manual. Seperti itu. Untuk kebutuhan demonstrasi, maka kita akan menyalakan. Kemudian untuk Smart Farming Tsukamoto ini akan ditampilkan dalam 3 kotak utama, di mana ada durasi penyiraman atau output yang diharapkan dari basis ketiga input, kemudian ada role yang aktif serta role dominannya. Seperti itu. Di sini role dominan yang aktif adalah role 13. Kemudian untuk bawahnya ada grafik fungsi keanggotaan, kemudian juga dan output aktual yang terjadi. Di sini ada fungsi keanggotaan suhu udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan durasi penyiraman output. Seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke dalam demonstrasinya, di mana di sini jika kita masukkan secara sedang gitu ya, untuk suhunya berada di 30 derajat, kemudian kelembapan tanahnya di 45, dan intensitas cahayanya itu berada di 600, seperti ini. Jadi untuk suhu udara mungkin bisa dibilang normal di 30 derajat, dan untuk kelembapan tanahnya sedikit basah untuk 45%, dan intensitas cahayanya di 600. Maka di sini yang muncul adalah durasi penyiramannya 29,17 menit atau sedang gitu ya. Jadi role yang aktif ini 2 dari 27, kemudian juga role dominan yang aktif itu 14. Dimana proses ini atau dari output ini kita menyebutkan bahwa durasi penyiraman yang 29,17 menit ini semuanya hasilnya didapatkan secara dinamis dari proses fazifikasi gitu ya, pencarian alfa predikat menggunakan operator min, jadi pencarian nilai Z-nya hingga defusifikasinya. Kemudian kita coba untuk kondisi yang ekstrim gitu ya, untuk di 45 derajat, kemudian kelembapan tanahnya kita atur di 10, dan untuk cahayanya kita taruh di 900.
Nah, kemudian untuk kondisi yang sangat ekstrim, di mana suhu udaranya itu ada di 45 derajat dan kelembapan tanahnya itu ada di 10%, yaitu kering sekali, dan intensitas cahayanya yang luar biasa besar di 900 gitu ya, maka durasi penyiramannya adalah 60 menit atau maksimal gitu ya. Dan untuk memastikan tanaman itu tidak mati dehidrasi seperti itu. Untuk role aktif 1 dari role dominannya ada 21, seperti itu. Kemudian jika dilihat secara sekilas pada label durasi penyiraman atau output, di sini tertujunya adalah sedang gitu ya, bukan lama. Hal ini bukan merupakan suatu error komputasi, melainkan sebuah anomali pelabelan gitu ya, di mana ini murni terjadi karena fungsi keanggotaan output, di mana himpunan sedang kami itu memiliki kurva monoton menaik di puncak angka 35 menit atau di sini ya. Jadi jadi artinya durasi 60 menit gitu ya, di sini durasi 60 menit di paling pojok itu memiliki derajat keanggotaan mutlak 1 gitu pada kategori sedang, sekaligus pada kategori lama gitu. Nah, jadi karena terjadi seri gitu ya, nilai puncak yang sama, sistem memprioritaskan render labelnya itu sedang sesuai dengan urutan struktur logika program Python yang digunakan atau fungsi max gitu ya. Namun secara aktor numerik gitu ya, pompa tetap menyala maksimal pada 60 menit. Hal ini membuktikan mesin inferensi matematis berjalan dengan 100% akurat seperti itu. Oke, baik. Di sini sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan pada bab 5, masuk ke dalam tabel atau tab langkah perhitungan, di mana langkah perhitungan pada metode Tsukamoto ini gitu ya, ada langkah fusifikasi, evaluasi rule dan referensi, dan terakhir ada di defusifikasi, di mana tadi pada saat terakhir kita melakukan perhitungan untuk suhu udara yang ekstrim, kelembapan yang ekstrim juga, dan intensitas cahaya yang luar biasa besar gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwasannya untuk suhu udaranya itu berada pada derajat keanggotaan 1 gitu ya untuk panas, dan kemudian untuk kelembapan tanahnya itu pada derajat keanggotaan 1 gitu ya atau mutlak di kering, dan untuk cahaya juga di 1 di mana ini terang gitu ya. Jika dilihat ini bisa di paling pojok sini gitu ya, jadi ini sudah ke panas dengan derajat keanggotaannya 1, kemudian juga ini 1 gitu ya kering, dan ini juga terang sekali gitu ya untuk 1 derajatnya seperti itu. Kemudian untuk langkah kedua itu evaluasi role inferensi, di mana mencari nilai alpha predikatnya. Tingkat aktivasi aturan ini menggunakan operator min pada antecedent, lalu menghitung nilai z untuk setiap aturan berdasarkan fungsi keanggotaan output linear monoton. Di mana pada rule 21, jika panas, kering, dan terang gitu ya, alpha predikatnya min 1, 1, 1 sama dengan 1, di mana komposnya lama gitu ya. Untuk output penyiramannya tadi, nilai Z ini dihitung jadi 60 menit gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, walaupun pelabelan di sini adalah lama, seperti itu ya, masuknya ke dalam lama untuk perhitungannya, namun yang ditampilkan sedang karena terjadinya anomali pelabelan pada struktur untuk program gitu ya dari Python sendiri, yaitu fungsi keanggotaan max seperti itu. Tapi ini tidak terjadi error komputasi, di mana tetap 60 menit gitu ya untuk inferensinya, jadi tanamannya tidak akan mati dehidrasi seperti itu. Kemudian di terakhir ada defusifikasi atau rata-rata terbobotnya, ini mengkombinasikan seluruh aturan yang aktif untuk mendapatkan output durasi penyiraman yang tegas gitu ya atau Z, di mana jumlah predikatnya itu 1, kemudian jumlah pembobotnya ada 60, kemudian dilakukannya 60/1, itu 60 menit. Di mana kesimpulannya durasi optimal penyiraman tanaman adalah 60 menit dalam kondisi yang sangat ekstrim seperti ini, dari kategori keanggotaan yang terkuat, dan role dominannya adalah role 21 dengan derajat aktivasinya adalah alpha sama dengan 1, dan nilai Z-nya sama dengan 60 menit. Seperti itu. Baik, sekian. Terima kasih. Baik. Setelah melihat simulasi demo tadi, kesimpulan utama dari proyek ini adalah metode fasi Tsukamoto terbukti sangat efektif untuk menentukan durasi penyiraman tanah secara presisi. Dengan mengolah input suhu,
kelembapan, dan cahaya, sistem berhasil meniru keputusan pakar secara akurat serta teruji valid di antara perhitungan sistem dan manual. Untuk pengembangan ke depan, kami menyarankan agar perangkat lunak simulasi ini dapat diintegrasikan langsung dengan perangkat keras berbasis IoT dan aktuator pompa air otomatis secara real-time. Sekian pemaparan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.